Mabuk Cinta, Dante, Troubadour, dan Jatuh Cinta Kali Pertama, Rafael, Leonardo, dan Magi dari Italia Renaissance, John dari Arc, Rabelais, dan Jalan Orang Pandir. Pada 1274 di Florence, Dante yang masih muda melihat si cantik Beatrice untuk kali pertama. Itu cinta pada pandangan pertama. Itu juga kali pertama seseorang jatuh cinta pada pandangan pertama. Dalam tarikh perkumpulan rahasia ini merupakan sebuah kebenaran sejarah yang luar biasa dan penting. Dalam sejarah konvensional, orang-orang telah jatuh cinta dan mencintai secara romantis sejak permulaan masa. Ini merupakan bagian dari susunan biologis kita. Demikian menurut mereka. Ode karya Pindar dan Sappho merupakan ungkapan cinta yang romantis. Akan tetapi dalam sejarah rahasia, ode dari Yunani kuno ini dibaca sebagai sesuatu yang agak bersifat seksual. Mereka tidak menampilkan dungunya kepedihan karena keterpisahan, kegembiraan menggelora saat melihat sosok tercinta, dan tatapan mistis saling terpaut yang mencirikan jatuh cinta. Pada masa sekarang ini, Dante menulis tentang pandangan pertamanya. Ia mengenakan jubah merah lembut dan indah yang diikat dengan sabuk. Dan saat aku melihatnya, aku katakan sejujurnya bahwa jiwa yang mencintai di palungan terdalam hatiku mulai gemetar begitu rupa sehingga menguasai seluruh keberadaanku. Awal dan akhir dari kebahagiaan hidupku telah tersingkap di hadapanku. Belakangan, ia menulis tentang Beatrice bahwa saat kali pertama melihatnya, ia berpikiran bahwa dengan keajaiban tertentu, sesosok malaikat telah muncul di muka bumi. Akan keliru bila membaca hal ini dalam pengertian kaidah puitis. Dalam komedia, ia menggambarkan sensasi saat terserap sepenuhnya dalam matanya dan mengatakan bahwa muatan erotis yang diterimanya dari sepasang mata itu membawanya ke surga. Sekali lagi, ini bukan khayalan puitis belaka yang erotis dan mistis berkelindan dalam suatu cara yang baru ada di barat. Baik Dante maupun Beatrice akan menikah dengan orang lain dan wanita itu meninggal dalam usia muda. Apa yang hari ini kita pikirkan sebagai cinta romantis dengan kerinduannya yang mistis dan kesadarannya akan takdir, perasaan bahwa sesuatu sudah ditakdirkan, semuanya berasal dari gejolak mistis dalam Islam. Sama seperti pemahaman khas Kristen tentang kasih sayang terhadap sesama yang memberinya tanpa pamrih dapat dipandang telah tumbuh dari konsep nabi-nabi Ibrani tentang rahmat. Maka kini pemahaman dunia modern tentang kesucian dijelaskan oleh kondisi-kondisi kesadaran yang berubah yang dicapai oleh mistikus sufi seperti Ibnu Arabi. Karyanya yang revolusioner, The Interpretation of Longing, merupakan cinta seksual dalam pengertian cinta ilahiyah. Para sufi mengungkapkan suatu perasaan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya dan dengan demikian menciptakan kondisi tersebut untuk dirasakan oleh orang lain. Selama lebih dari 1000 tahun, naluri erotis telah ditekan. Energi-energi seksual telah disalurkan ke dalam perkembangan akal manusia. Pada masa Akidas dan Bacon, perkembangan ini sudah selesai, disusun dengan terjaga bermalam-malam sambil berlutut di depan altar Summa Theologica dari Aquinas. Lebih daripada sekadar 2 juta kata-kata silogisme yang dipadatkan, kesaksian terhadap semua kemampuan untuk pemusatan akal tanpa henti yang akan sulit ditandingi oleh para filsuf terbesar masa kini. Sekarang, terpicu oleh suatu dorongan yang menyebar dari Arabia, orang-orang mulai menerima sebuah kegembiraan baru dalam alam material, sebuah kesenangan sensual dalam cahaya, warna,
ruang dan sentuhan atas segala sesuatu. Titik evolusi kesadaran manusia berpindah-pindah dari sel-sel biarawan menuju taman kesenangan. Sebuah kimilau seksual yang gemerlap menyinari segalanya. Pendudukan Islam terhadap Eropa berlangsung paling lama di Spanyol. Kemudian saat peradaban gemilang Mauresque Spanyol meluas ke arah utara, keberadaan cara baru ini menyebar ke seluruh dunia, pertama-tama ke selatan Prancis. Pada abad ke-12, Provence dan Languedoc menjadi wilayah paling beradab di Eropa. Para penyair Provence yang disebut troubadour mengadaptasi bentuk puisi Arab Andalusia yang terinspirasi oleh kemegahan erotis mereka. Meskipun ia bukanlah seorang penganut esoterisme, The Wandering Souls kayak Helen Waddell telah menjadi catatan klasik tentang masa transisi ini. Ia mengisahkan kepala biara yang sedang berkuda bersama seorang biarawan muda yang diizinkan keluar biara untuk kali pertama sewaktu mereka berpapasan dengan beberapa wanita di tengah perjalanan. Mereka pasti iblis, kata si kepala biara. Menurutku, kata si biara muda, mereka hal paling cantik yang pernah aku lihat. Troubadour pertama yang muncul dalam arus secara eksotis adalah Guillaume, pahlawan dari Poitiers dan Dur dari Akitan, yang mulai menulis lagu-lagu cinta yang lembut dan penuh kerinduan ketika kembali dari perang salib. Namun, meskipun perkembangan awal ini bersifat sopan, hal ini menyebar ke semua kelas. Di antara para troubadour ada Bernard de Ventadorn, putra seorang tukang roti, dan Pierre Vidal, putra seorang pedagang bulu. Barangkali sebagai hasil dari pengaruh orang-orang inilah puisi sekarang menjadi penuh benda-benda sehari-hari: kodok, kelinci, mesin pertanian, pub, merpati yang jatuh, duri yang berderak, pipi yang berbantal sebelah dengan penyair troubadour Arnaud Daniel yang Dante gambarkan sebagai Il Miglio Fabro, membualkan tentang berburu kelinci dengan seekor lembu, mengumpulkan angin, dan berenang melawan ombak. Ia berbicara dengan cara jongkok balik khas para pemikir esoteris tentang kekuatan inisiasi yang telah diberikan kepadanya. Selain menembus halangan kelas, para troubadour membalikkan ketundukan tradisional perempuan terhadap laki-laki. Dalam puisi troubadour, laki-laki memperbudak diri mereka sendiri kepada perempuan. Pernikahan tadinya berfungsi sebagai satu agen pengendalian sosial, tapi sekarang para troubadour mendorong suatu bentuk baru percintaan yang tidak diatur, tetapi spontan dan bisa mengalir di antara individu-individu dari status sosial yang berbeda. Cinta menjadi subversif, seperti perkumpulan rahasia itu sendiri. Jatuh cinta dengan cara baru ini membuat orang merasa semakin hidup sepenuhnya. Ini merupakan bentuk kesadaran baru dan mendalam. Dalam puisi para troubadour, cinta keberadaan cara baru ini dapat dicapai bila mana kita berhasil mengatasi jalan, melewati sejumlah percobaan, melewati perairan yang sulit dan tinggi, menemukan jalan melalui labirin, bertarung dan membantai binatang buas. Kita harus memecahkan teka-teki dan memilih piti yang tepat. Sudah pucat dan tersiksa oleh keraguan, sang pecinta gemetaran ketika ia pada akhirnya diizinkan ada di hadapan sang tercinta. Dalam penyempurnaan,
ia mencapai suatu kondisi kesadaran yang berubah, yang menganugerahkan kekuatan supernatural. Semua pecinta sejati tahu bahwa ketika mereka saling bertatapan mata dalam-dalam, mereka benar-benar sedang menyentuh satu sama lain. Dengan kata lain, tidak hanya pengalaman jatuh cinta diperkenalkan di dalam arus kesadaran manusia oleh para inisiat, tetapi pengalaman hidup dalam cinta memberikan struktur mendalam dari proses inisiasi. Literatur troubadour penuh dengan simbolisme inisiasi. Simbol paling populer dari troubadour yakni bunga mawar kemungkinan berasal dari sufisme, di mana hal itu merupakan sebuah simbol antara lain dari jalan masuk ke alam rohani dan suatu kiasan yang jelas akan cakra. Dalam kisah terkenal Nightingale and the Rose, burung melambangkan kerinduan jiwa manusia terhadap ketuhanan. Ada tingkatan makna yang jelas-jelas seksual di sini, dikaitkan dengan sifat sensual dan montok dalam bunga mawar. Ada yang mawar di mana-mana dalam puisi cinta troubadour. Seharusnya mengingatkan kita pada keberadaan sesuatu yang esoteris, barangkali sebagaimana yang dipercayai Ezra Pound, teknik-teknik alkimia dalam ekstase seksual. Guillaume dari Poitiers menulis, "Aku ingin mempertahankan wanitaku demi menyegarkan hatiku sebaik-baiknya sehingga aku tidak bisa menolak. Ia yang mampu memiliki kegembiraan cintanya sendiri akan hidup 100 tahun. Pada awal mulanya, dorongan di balik lahirnya Renaissance adalah sebuah dorongan seksual. Mari kita perjelas tentang hal memalukan yang sedang kita nyatakan di sini, bahwa seluruh kesadaran manusia berubah dan bergerak ke tingkat evolusi yang lain hanya karena beberapa orang melakukan tindakan seksual dengan suatu cara baru. Mereka bercinta untuk kali pertama. Ketika kita mencapai kondisi kesadaran yang berubah, itulah orgasme. Bisakah kita berpikir demikian? Atau apakah orgasme bertentangan dengan pemikiran? Kita bisa dan harus mengajukan pertanyaan yang sama tentang sebuah ekstasi mistik, perkumpulan rahasia, dan kelompok-kelompok bidah seperti kaum Qatar, Templar, dan troubadour mengajarkan teknik-teknik ekstasi mistik. Akankah kemampuan pemikiran manusia yang susah payah diraih itu cukup kuat untuk mempertahankan ekstasi ini? Dalam komedia Dante membawa dorongan erotis spiritual dari para troubadour tersebut ke tingkat yang lain. Ia memperluas cintanya kepada Beatrice hingga menjangkau seluruh kosmos. Pada bagian awal komedia, Dante menggambarkan bagaimana pada abad pertengahan ia mendapati dirinya tersesat di sebuah hutan yang suram, tempat ia bertemu dengan Virgil, salah seorang inisiat besar dari dunia kuno. Virgil membawa Dante melalui sebuah portal yang dengan kata-kata, "Tinggalkan semua harapan, wahai kalian yang masuk ke sini," tertulis di atasnya. Virgil kemudian menuntunnya ke sebuah dunia bawah tanah seperti yang dijelaskan dalam Aeneid, dan berisi makhluk-makhluk yang sudah kita temui dalam sejarah. Mereka menyeberangi sungai Acheron dan memasuki semesta bayangan. Mereka bertemu hakim orang mati, Minos dan Kerberos, anjing berkepala 3. Mereka memasuki kota bermenara, Dis bertemu 3 Furies dan Minotaur. Mereka berjalan di tepi danau darah, tempat kekerasan tenggelam, termasuk Attila dari Hun. Mereka melintasi hutan Harpy dan gurun pasir yang membara. Mereka bertemu penyihir terkenal Skotlandia, Michael Scott, Nimrod, dan akhirnya di tangga terdalam dari neraka. Dante melihat apa yang awalnya ia kira sebuah kincir angin. Sebenarnya itu adalah sayap Lucifer. Pastinya
sudah dipahami dengan baik oleh orang-orang sezaman Dante bahwa bagian ini, bagian pertama dari puisinya, menggambarkan sebuah perjalanan nyata ke bawah tanah, atau dengan kata lain, bahwa Dante telah menjalani sebuah inisiasi bawah tanah. Ia barangkali telah dituntun melalui serangkaian cobaan berat dan upacara seperti yang kita lihat telah dijalani oleh kesatria Owen di Donegal. Virgil mungkin saja merupakan samaran untuk inisiator Dante di kehidupan nyata. Seorang cendekiawan bernama Brunetto Latini melakukan perjalanan sebagai seorang duta ke Spanyol. Di sana Latini bertemu orang-orang terpelajar baik dari tradisi Ibrani maupun Arab. Karya besarnya The Book of Trisa mencakup ajaran-ajaran okultisme mengenai sifat-sifat keplanetan dari batu-batu mulia. Mereka yang belum menjalani inisiasi seringkali gagal memahami sifat-sifat inisiasi dari deskripsi Dante tentang kosmos, bahwa anak-anak tangga neraka yang berputar ke bawah mencirikan sifat keplanetan. Karya Dante ditulis untuk dibaca dalam beberapa tingkatan yang berbeda: astrologis, kosmologis, moral, bahkan beberapa mengatakan alkimia. Seperti Futuhat dan seperti sebuah model sebelumnya, Book of the Dead, Komedia di satu sisi merupakan panduan untuk alam akhirat, di sisi lain merupakan sebuah pedoman inisiasi, dan di sisi lain merupakan sebuah catatan tentang bagaimana kehidupan di alam material, seperti halnya alam akhirat, ditentukan oleh bintang-bintang dan planet-planet. Komedia menunjukkan bagaimana ketika berpengaruh buruk dalam kehidupan ini, kita sudah membangun sebuah purgatori, sebuah neraka untuk diri kita sendiri di dalam dimensi lain yang bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari. Kita sudah menderita, tersiksa oleh iblis. Jika kita tidak ingin bergerak menaiki spiral hierarki surgawi, jika kita berpuas diri dengan keberhasilan dan kesenangan duniawi semata, kita sudah ada dalam purgatori. Novel karya Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, telah menjadi sebuah bagian dari kesadaran politik. Kita semua tahu bahwa meskipun tampan dan sombong, Dorian menyimpan sebuah lukisan di lotengnya yang membusuk dan berubah mengerikan saat ia terjerumus ke dalam kehidupan pesta pora, sementara dirinya sendiri tetap sempurna dan tanpa kerutan. Di akhir bagian novel, pembusukan dalam lukisan itu tiba-tiba menimpa Dorian sekaligus. Menurut Dante, kita semua adalah Dorian Gray, menciptakan diri-diri yang mengerikan dan merancang hukuman yang mengerikan untuk diri kita sendiri. Apa yang membuat visi Dante jauh lebih mega daripada Wilde adalah bahwa tidak hanya ia menggunakan bahwa kita masing-masing menciptakan surga dan neraka di dalam diri kita, ia juga menunjukkan akibat dari kejahatan kita terhadap struktur dan tekstur dunia. Ia memutarbalikkan dunia untuk mengungkapkan efek mengerikan dari pikiran terdalam kita dan perbuatan yang paling ingin kita rahasiakan. Menurut Dante, segala yang kita lakukan atau pikirkan secara material mengubah alam semesta. Umberto Eco pernah menyebut puisi Dante pemujaan terhadap alam maya. Pada 1439, sosok asing misterius bernama Gemistos Platon
menyelinap ke dalam istana Cosimo de Medici, penguasa Florence. Platon membawa teks-teks Yunani yang hilang karya Plato. Ternyata ia juga membawa berbagai macam teks Neoplatonis, beberapa himne Orpheus, dan yang paling menarik, beberapa materi esoteris yang konon berasal dari Mesir zaman piramida. Platon berasal dari Bizantium, di mana tradisi esoteris Neoplatonis masih berkembang, yang sudah ada sejak masa para pendeta gereja awal seperti Clement dan Origen, sebuah tradisi yang telah ditindas oleh Roma. Platon mampu memantik gagasan Cosimo tentang sebuah silsilah pengetahuan universal, tetapi rahasia yang sudah ada jauh melampaui penganut Kristen awal ini sampai ke Plato, Orpheus, Hermes, dan para orakel di Kaldea. Ia membisikkan ke telinga Cosimo tentang sebuah filsafat abadi tentang reinkarnasi dan pertemuan pribadi dengan dewa-dewa dari hierarki yang mungkin bisa dicapai oleh upacara dan nyanyian ritual Hymn of Orpheus. Daya tarik terhadap pengalaman pribadi yang hidup inilah yang mengilhami Renaissance. Cosimo de Medici mempekerjakan cendekiawan Marsilio Ficino untuk menerjemahkan dokumen-dokumen Platon dimulai dengan Plato. Tetapi ketika Cosimo tahu materi-materi dari Mesir, ia menyuruh Ficino mengesampingkan Plato dan menerjemahkan materi-materi dari Mesir tersebut sebagai gantinya. Semangat yang Platon perkenalkan ke Italia melalui terjemahannya atas Hermetika menyebar dengan cepat di kalangan elite budaya. Hasrat terhadap pengalaman baru bersama suatu hubungan yang segar dan vital dengan alam rohani memikat magi Italia, Giordano Bruno. Ia menuliskan tentang cinta yang menimbulkan keringat berlebihan, jeritan-jeritan yang menuliskan bintang-bintang, ratapan-ratapan yang menggema di gua-gua neraka, siksaan-siksaan yang menghilangkan semangat hidup, desahan-desahan yang membuat dewa-dewa jatuh pingsan karena kasih sayang, dan semua ini demi sepasang mata itu, demi yang putih itu, bibir itu, rambut itu, kehati-hatian itu, senyum tipis itu, kemasaman itu, matahari gerhana itu, kejijikan itu, luka dan penyimpangan alam itu, bayangan, khayalan, mimpi, pesona kirki yang mengawali generasi. Ini merupakan sebuah catatan baru dalam sastra Renaissance, gemerlap oleh bintang-bintang dan planet-planet. Para penulis besar Renaissance Italia memanggil energi ini dengan menggunakan imajinasi yang aktif dan cerdas. Seperti Helen Waddell, Frances Yates bukan seorang penganut esoterisme, atau kalaupun ia seorang penganut, tidak ada petunjuk dalam tulisan-tulisannya, tetapi berkat penelitiannya yang cermat dan analisisnya yang brilian, dan berkat para cendekiawan di Warburg Institute yang telah mengikuti jejaknya, kini mendapatkan pemahaman yang mendetail tentang penemuan-penemuan esoteris Renaissance dan tentang cara-cara mereka menginspirasi seni dan sastra. Terjemahan dari teks hermetik karya Marsilio Ficino berbicara tentang penciptaan gambaran-gambaran dalam pengertian esoteris jiwa kita. Jika sudah berketetapan hati pada karya dan pada bintang-bintang, melalui imajinasi dan emosi, menyatu dengan jiwa dunia dan dengan cahaya bintang-bintang yang melaluinya dunia jiwa bertindak. Apa yang dikatakan Ficino adalah bahwa jika kita membayangkan sepenuh dan sejelas mungkin jiwa-jiwa planet dan dewa-dewa bintang, kemudian sebagai hasil dari tindakan imajinasi ini, kekuatan dari jiwa-jiwa ini melalui diri kita. Kita sudah melihat dalam bab terakhir bahwa abad pertengahan merupakan zaman kejayaan bagi sihir. Pada masa itu, para pemikir dan okultis mulai membangun gambaran di dalam pikiran mereka
yang dapat dihuni oleh dewa-dewa dan roh-roh dan menghidupkannya. Sebagaimana dulu para pembuat kuil dan pusat-pusat misteri dunia kuno pernah membangun benda-benda seperti patung-patung untuk digunakan oleh makhluk tanpa wujud sebagai tubuh. Di Italia, pada masa Renaissance tersebut, para seniman dengan keyakinan esoteris mulai menciptakan kembali gambaran-gambaran magis di dalam pikiran mereka dengan cat dan batu. Pada abad pertengahan, penyebaran kitab-kitab mantra menjadi sebuah aktivitas yang sepenuhnya subkultur dan sembunyi-sembunyi. Sekarang literatur hermetik Renaissance yang lebih terpublikasi secara luas memberikan instruksi tentang cara membuat ajimat-ajimat yang dirancang untuk mengundang pengasuh dari alam rohani yang diterima oleh para seniman pada masa itu. Literatur hermetik menjelaskan bagaimana pengaruh-pengaruh gaib bisa menjadi lebih efektif bila ajimat-ajimat itu dibuat dari logam-logam yang sesuai dengan jiwa yang sedang dipanggil. Emas untuk dewa matahari misalnya, perak untuk dewa bulan, warna, bentuk, hieroglif dan segel tertentu sekali lagi diungkapkan sebagai simpati terhadap makhluk tanpa wujud tertentu. Seorang kritikus seni pernah membicarakan kecenderungan terhadap sifat-sifat minor dan terhadap warna yang lebih terang dari Sandro Botticelli yang menunjukkan suatu sifat yang sangat halus, seolah-olah ia sedang menggambarkan makhluk-makhluk dari alam lain yang belum sepenuhnya mewujud. Kita bisa melihat pengaruh Vicino dalam lukisan Botticelli yang dikenal dengan Primavera, yang menggambarkan proses penciptaan materi dalam pengertian emanasi berwujudan bola-bola planet dari pikiran kosmis. Primavera itu sendiri telah menunjukkan kecenderungan yang luar biasa untuk hidup dan bernapas di dalam benak mereka yang pernah melihat lukisan tersebut. Sejak saat itu, para seniman Neoplatonis Renaissance percaya bahwa mereka sedang menemukan kembali rahasia-rahasia kuno. Mengikuti Plato, mereka percaya bahwa semua pembelajaran merupakan sebuah proses mengingat. Pikiran kita merupakan tonjolan-tonjolan dari pikiran kosmis pusat yang besar ke dalam alam material. Segala yang pernah dialami atau dipikirkan dalam sejarah tersimpan dalam ingatan dari pikiran kosmis, atau mungkin lebih tepatnya kini tinggal dalam semacam keabadian. Jika Plato benar, buku ini sudah ada di dalam diri Anda. Dengan Renaissance Italia yang tinggi itulah kita akhirnya mengetahui tentang sosok-sosok genius penting. Bukan hanya Botticelli, melainkan juga Leonardo da Vinci, Raphael, Michelangelo. Genius adalah seseorang yang benar-benar berbeda dari kita semua karena kemegahan dan kejernihan visi mereka, dan mungkin tepat bahwa perkembangan ini terjadi di Italia karena hal itu merupakan sebuah kelanjutan dari tradisi visi menggelora dari Joachim dan Santo Francis. Seperti para santo, para seniman besar kadang-kadang menjadi corong bagi makhluk-makhluk besar alam rohani. Menurut tradisi esoteris, pelukis Raphael terinspirasi secara langsung oleh malaikat Raphael, tangan yang melukis mahakaryanya dibimbing oleh kekuatan ilahi. Akan tetapi, ada sebuah tradisi yang lebih asing dan misterius, bahwa individu yang berinkarnasi sebagai Raphael sebelumnya pernah berinkarnasi sebagai Yohanes Pembaptis. Menurut Steiner, hal ini menjelaskan mengapa tidak ada lukisan utama oleh Raphael tentang peristiwa yang terjadi setelah kematian Yohanes Pembaptis. Mahakaryanya menggambarkan Madonna dan anak-anak dengan suatu kualitas yang aneh dan sangat menakjubkan, seolah-olah dilukis dari ingatan. Banyak magi tinggal di Italia dengan puncak Renaissance pada masa Leonardo. Mereka seringkali
berkarya dalam kelompok tertutup di studio seorang seniman di mana kemajuan artistik dan spiritual bisa dibimbing bersama-sama dan berjalan beriringan. Misalnya ahli matematika dan penganut hermetis Luca Pacioli yang merupakan orang pertama yang menulis secara terbuka tentang formula rahasia di balik pentagram Venus, yang adalah salah satu guru Leonardo mengenai proporsi Tuhan. Magi lain yang kita ketahui berpengaruh terhadap Leonardo karena Leonardo memiliki beberapa buku-bukunya dan menyebut namanya dalam buku catatannya sendiri, adalah seorang arsitek dari generasi yang lebih lama. Leon Battista Alberti adalah arsitek Rucellai Palace di Florence, salah satu bangunan klasik paling awal di Italia Renaissance, dan fasad Santa Maria Novella juga di Florence. Ia juga penulis salah satu buku paling aneh dalam bahasa Italia, Hypnerotomachia Polyphilis. Adalah kisah tentang Polifelo. Terjemahan judul tersebut kira-kira adalah sang pecinta banyak hal dalam perjuangannya demi cinta di dalam mimpi. Sang tokoh utama terbangun pada hari ia akan memulai sebuah petualangan, tetapi jatuh ke dalam mimpi. Ia mengejar kekasihnya melalui sebuah lanskap aneh yang dihuni oleh naga-naga dan monster-monster yang lain, melalui jalur berliku-liku yang akan membawanya ke banyak bangunan luar biasa yang setengah baru, setengah organisme hidup, bagian dalam sebuah kuil. Misalnya tampak sebagai jagoannya. Alberti terobsesi oleh alam dan bentuk-bentuk alamiah, lalu menggabungkan mereka dalam karyanya secara foto surreal yang paling tidak biasa ini. Ketika kita melihat misalnya dua versi Virgin of the Rocks, obsesi yang sama ini muncul dalam bentuk lanskap ekspresif dalam kerinduan spiritual, merupakan satu contoh yang jelas akan pengaruh Alberti terhadap Leonardo. Kisah tersebut berkembang dengan logika mimpi. Pada satu sisi, Hypnerotomachia merupakan sebuah manifesto arsitektural. Alberti sedang mengusulkan bahwa arsitektur baru zaman Renaissance yang ia berperan penting dalam penciptaannya seharusnya mengandung logika mimpi. Alih-alih membudak dan segan mengikuti presiden, arsitek harus bekerja dalam suatu kondisi pikiran yang baru dan bebas, di mana tidak ada yang terlarang, di mana arsitek harus membiarkan diri mereka terinspirasi oleh perpaduan bentuk-bentuk yang mungkin ditunjukkan oleh kondisi kesadaran yang berubah. Dengan demikian, Alberti sedang merekomendasikan semacam pemikiran percobaan yang terkendali sebagai sebuah cara untuk memfasilitasi suatu cara berpikir baru, dan tidak hanya dalam bidang arsitektur. Bahwa penyaluran energi seksual terlibat di dalamnya menjadi jelas pada bagian akhir cerita, ketika sang tokoh utama akhirnya bersatu dengan kekasihnya dalam serangkaian ritus mistis di kuil Venus. Kekasihnya diminta oleh pendeta untuk mengaduk sebuah kolam dengan obor yang menyala. Ini membuat Polifulio jatuh ke dalam suatu kondisi trans. Kemudian sebuah baskom berbentuk cangkang penuh sperma ikan paus, mask, minyak almond, dan zat-zat lainnya dibakar, merpati disembelih, dan nimfa-nimfa menari di sekeliling altar. Ketika kekasih yang cantik itu diminta untuk menggaruk tanah di sekeliling dasar altar, seluruh bangunan bergetar seolah-olah gempa bumi, dan sebatang pohon muncul tiba-tiba dari bagian atas altar. Polifulio dan kekasihnya mencicipi buah dari pohon ini. Mereka berpindah-pindah ke dalam kondisi kesadaran yang bahkan lebih tinggi lagi. Kekuatan vulkanik dari libido telah disalurkan oleh sang pendeta ahli,
sehingga semua aturan larangan atas perilaku, moralitas, dan kreativitas, bahkan hukum-hukum alam telah dijungkir balikkan. Barangkali yang paling misterius di antara semua mahakarya dari Renaissance Italia adalah Mona Lisa. Siapa yang mampu menjelaskan kekuatannya? Kritikus besar seni abad ke-19 dan penganut esoterisme Walter Pater menulis tentangnya. Kepalanya adalah kepala di mana semua akhir dunia sudah datang, dan sepasang kelompok mata itu sedikit kelelahan. Inilah keindahan yang ditempa dari dalam dada daging, tumpukan sel demi sel kecil dari pemikiran yang aneh dan lamunan yang fantastis, serta nafsu yang halus sekali. Ia lebih tua daripada bebatuan tempatnya duduk di tengahnya. Ia sudah mati berkali-kali dan mengetahui rahasia-rahasia kubur, dan sudah menyelam di samudra-samudra yang dalam dan menjaga hari kejatuhan mereka dalam dirinya. Pater barangkali sedang mengisyaratkan apa yang diketahuinya. Mona Lisa sesungguhnya lebih tua daripada dewa. Kita sudah melihat sebelumnya bagaimana bulan berpisah dari bumi demi memantulkan sinar matahari ke bumi dan memungkinkan adanya refleksi manusia. Kita juga sudah melihat bagaimana pada 13.000 sebelum Masehi, Isis menarik diri dari bumi menuju bulan untuk menjadi pelindung dari proses refleksi ini. Sekarang, pada awal abad ke-15, setelah kosmos menghabiskan airnya bekerja untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan refleksi dalam pengertian yang kita pahami pada saat ini, akhirnya terjadilah mahakarya Leonardo adalah sebuah ikon dalam sejarah manusia karena menangkap momen terjadinya langkah ini dalam evolusi kesadaran. Di wajah Mona Lisa kita melihat untuk kali pertama sukacita mendalam dari seseorang yang mengeksplorasi kehidupan batinnya. Ia bebas untuk melepaskan diri dari dunia panca indera yang menekannya dan berkeliaran di dalam diri. Ia memiliki apa yang disebut oleh J.R.R. Tolkien dalam konteks lain sebagai mata batin yang tanpa beban, lincah dan terpisah. Dengan demikian, Mona Lisa menciptakan suatu ruang magis yang mungkin dihuni oleh jiwa Isis. Tentu saja hampir mustahil pada hari ini untuk sendirian di Louvre bersama Mona Lisa, tetapi seperti di dalam British Museum, lukisan itu diciptakan agar jika kita berhubungkan dengannya, ia akan berbicara kepada kita jauh dari gelap dan kemegahan istana-istana Renaissance Italia. Di utara Eropa yang belum maju, jiwa yang lain yang sedang membuat dirinya dirasakan. Pada usia 12 atau 13 tahun, seorang gadis muda yang tinggal di sebuah pondok pedesaan sederhana di Prancis di lembah Loire yang berhutan lebat mulai mendengar suara-suara dan melihat visi-visi. Malaikat Mikael menampakkan diri di hadapan John dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan mendapatkan bimbingan rohani. Ia enggan untuk menyetujui hal ini, mengatakan ia lebih suka berputar-putar di sisi ibunya. Namun, suara-suara itu semakin mendesaknya. Mereka memberitahu tentang misinya. Ketika sepasukan penyerang Inggris sepertinya akan merebut kota Orleans, suara-suara itu menyuruhnya untuk pergi ke kota terdekat Chinon untuk menemui Dauphin, pewaris tahta Prancis, dan dari sana membawanya untuk dinobatkan di Katedral Reims. John, yang masih sedikit lebih besar dibanding seorang anak-anak, ketika ia tiba di istana Dauphin, ia memainkan tipu muslihat terhadap anak itu, membiarkan seorang penggawa duduk di atas singgasana dan berpura-pura menjadi dirinya.
tetapi John mengetahuinya dan berbicara langsung kepada Dauphin. Yakin dengan John, Dauphin memperlengkapinya dengan seekor kuda putih dan baju besi putih. Ia memakai di atas pelana selama 6 hari malam tanpa henti. John melihat sebuah visi tentang sebilah pedang yang tersembunyi di sebuah gereja. Pedang yang ia gambarkan dengan 3 salib berbeda di atasnya ditemukan tersembunyi di balik altar gereja Saint Quentin de Fierbois di dekat situ, sebagaimana yang kadang-kadang terjadi dalam sejarah ketika sosok-sosok agung dari alam rohani menghadirkan kekuatan mereka untuk diemban oleh individu tertentu. John tidak bisa dilawan, tidak ada yang bisa menghentikannya, walaupun rintangan terhadap dirinya kadang-kadang tampak luar biasa. Ketika pada 28 April 1429 John tiba di luar Orleans yang sekarang diduduki oleh musuh, pasukan Inggris muncul di hadapan gadis muda itu dan sepasukan kecil pendukungnya. 500 orang dari mereka mengalahkan pasukan Inggris yang terdiri dari ribuan orang dengan suatu cara yang bahkan kaptennya sendiri menggambarkannya sebagai keajaiban. Atas desakan John, Dauphin dinobatkan sebagai Raja Prancis di Reims. Misinya telah tercapai dalam waktu kurang dari 3 bulan. Sulit untuk memikirkan sebuah contoh yang lebih jelas tentang pengaruh alam rohani terhadap jalannya sejarah dunia. George Bernard Shaw, yang sangat tertarik dengan filsafat esoteris, akan menulis bahwa di balik peristiwa-peristiwa ada kekuatan-kekuatan evolusioner yang melampaui kebutuhan biasa kita dan yang menggunakan individu-individu untuk tujuan-tujuan yang jauh melampaui tujuan dalam menjaga individu-individu tersebut tetap hidup sejahtera, terhormat, selamat, dan bahagia. Dikhianati oleh bangsanya sendiri, John dijual ke pihak Inggris. Ia diinterogasi dengan saksama tentang suara-suara yang didengarnya. Ia mengatakan mereka kadang-kadang disertai visi-visi dan cahaya terang, bahwa mereka menasihatinya, memperingatkannya, dan bahkan memberinya petunjuk mendetail sehingga beberapa kali dalam sehari. John juga mampu meminta nasihat dari mereka dan akan menerima jawaban mendetail atas pertanyaan-pertanyaannya. Kekapan yang mudah semacam itu, komunikasi yang mendalam dan mendetail dengan alam rohani semacam itu ada di luar naungan gereja yang digolongkan sebagai ilmu sihir, dan pada 30 Mei 1431 John dibakar di tiang pancang di Pasar Rouen di Prancis Utara. Seorang prajurit Inggris berpaling kepada yang lain dan berkata, "Kita telah membakar seorang santa." Terlihat seolah-olah kekuatan spiritual besar yang telah menjadikannya tidak bisa diganggu-gugat kini telah meninggalkannya, dan tiba-tiba kekuatan yang berlawanan bergegas menghampirinya bersamaan untuk menguasainya. Inggris menganggapnya sebagai musuh, tetapi menurut perspektif sejarah rahasia, Inggrislah yang paling diuntungkan oleh tindakan John dari Arc yang terilhami kekuatan ilahi tersebut. Prancis dan Inggris telah berkonflik sengit selama ratusan tahun, dan meskipun pada masa John Inggris berada di atas angin secara militer, Inggris secara budaya didominasi dalam bahasa dan sastranya oleh Prancis. Tanpa pemisahan dari John atas Prancis dan Inggris, keutamaan kontribusi Inggris terhadap sejarah dunia, realisme psikologis dari Shakespeare, dan filsafat yang terpisah dan toleran dari Prancis bahkan tidak akan mungkin terjadi. Pelukis Albrecht Dürer kembali ke Jerman setelah sebuah perjalanan ke Italia, tempat ia telah diinisiasi ke dalam pengetahuan esoteris perkumpulan para pelukis. Visi-visi aneh atas kiamat akan mulai menginspirasi ukiran-ukiran kayunya. Ia juga akan melukis potret dirinya sebagai seorang inisiat
memegang sekuntum tistel yang mekar biki lawan embun keringat bintang-bintang sebagai suatu tanda bahwa organ-organ penglihatan spiritualnya sedang membuka untuk sebuah fajar baru. Di tengah perjalanan, ia berhenti di pinggir jalan untuk melukis serumpun rumput. Cat air ini merupakan lukisan still life pertama yang pernah dilukis. Tidak ada yang menuntun pada hal tersebut dalam sejarah seni. Sebelum Dürer, tidak ada yang benar-benar melihat sebongkah batu dan serumpun rumput dengan cara yang kita pahami pada masa kini. Perjalanan Dürer juga harus diangkat sebagai sebuah tanda bahwa dorongan terhadap evolusi kesadaran manusia sedang bergerak ke utara Eropa. Para penduduk utara akan mendapati diri mereka bertentangan dengan negara-negara yang semakin mendekati Katolik di selatan. Perkembangan politik menjadi saksi kebangkitan negara-negara kuat baru di utara yang akan menjadi kendaraan bagi bentuk-bentuk kesadaran yang baru. François Rabelais lahir mendekati akhir abad 15, menyusuri jalan-jalan sempit di Chinon sekitar 50 atau 60 tahun setelah bunyi langkah kaki John menghilang. Riwayat dan karyanya digelorakan oleh semangat kaum troubadour. Sementara Dante, penduduk selatan, telah menulis dengan suatu kerinduan akan keluhuran spiritual. Semua kenangan Rabelais tampaknya setidaknya pada pandangan pertama berada dalam alam material. Novel besarnya Gargantua dan Pantagruel berkisah tentang raksasa-raksasa yang mengamuk di seluruh dunia dan menimbulkan malapetaka karena selera raksasa mereka. Kegembiraan dalam benda sehari-hari telah mencirikan kaum troubadour diberi sentuhan humor baru oleh Rabelais. Gargantua berisi daftar panjang benda-benda yang mungkin ingin Anda gunakan untuk membersihkan pantat Anda, yang meliputi topeng beledu seorang wanita, topi seorang pelayan, bulu bergaya Swiss, seekor kucing, tumbuhan sage, adas, daun bayam, spray, tirai, seekor ayam, burung laut, dan berang-berang. Perjuangan panjang untuk bangun ke alam material yang telah dimulai dengan Noah akhirnya selesai, dan hasilnya semata-mata kegembiraan, kecintaan terhadap cahaya dan tawa, makanan dan minuman, gula dan bercinta, mendorong prosa yang padat dan kuat. Dalam halaman Rabelais, dunia bukanlah tempat mengerikan yang gereja telah berhasil keluar darinya. Filosofi gereja menyangkal dunia terbukti tidak menyehatkan. Tertawalah dan hadapilah dengan berani apapun itu, kata Rabelais. Tawa, kegembiraan, dan keceriaan merupakan obat untuk pikiran dan tubuh. Keduanya bisa diubah. Rabelais mencintai dunia, dan dalam tulisannya, cinta pada benda-benda dan cinta pada kata-kata berjalan beriringan. Keberlimpahan segala sesuatu dan penciptaan kata-kata baru bermunculan dalam halaman. Namun, ada suatu arus bawah inisiasi rahasia bagi mereka yang ingin mencarinya. Rabelais adalah seorang mistikus, tetapi bukan dalam gaya spiritual abad pertengahan. Para troubadour telah menulis tentang kegilaan jatuh cinta, dan beberapa di antara mereka telah menulis diri mereka sebagai orang pandir dan orang gila. Dengan hal ini, mereka bermaksud bahwa mereka telah menemukan cara baru menuju alam rohani, dan bahwa ketika kembali, mereka melihat kehidupan menjadi jungkir balik dan berubah luar dalam. Dengan cara demikian, bagi para troubadour, realitas sehari-hari sudah tampak sangat berbeda, dan Rabelais sekarang mengubah cara baru ini ke dalam narasi, menciptakan sebuah gaya humor subversif yang akan menjadi ciri dari para penulis inisiatik seperti Jonathan Swift, Voltaire, Lewis Carroll, dan André Breton.
Tidak hanya Gabriel menemukan bahwa ia mampu berkelana dalam rohani dengan kebebasan baru, tetapi ketika ia kembali ke alam material, ia tidak bisa menerima asumsi-asumsi orang lain akan hal itu, konvensi mereka, moralitas mereka secara serius. Dalam kisahnya, tokoh utamanya mendirikan biara C5 yang memajang perintah lakukan apa yang kau kehendaki di atas gerbangnya. Gabriel membayangkan ditemani para inisiat yang kesadarannya begitu berubah sehingga mereka berada di luar kebaikan dan kejahatan. Di bagian akhir Gargantua dan Pantagruel, setelah melakukan banyak pelayaran, menjelajahi banyak samudera, di mana selama itu mereka telah melihat banyak keajaiban, bertempur dengan manusia kucing, pasukan sosis dan raksasa pemakan kincir angin. Tokoh utama kita pada akhirnya tiba di sebuah pulau misterius. Alkemis abad ke-20 Fulcanelli menjelaskan bahwa dengan kedatangan ini, Gabriel bermaksud mengatakan bahwa tokoh utamanya memasuki Matrix. Mereka dituntun ke sebuah ruang inisiasi di sebuah kuil bawah tanah. Kisah-kisah tentang pergi ke bawah tanah seharusnya selalu mengingatkan kita pada fakta bahwa fisiologi okultisme sedang disinggung. Perjalanan ke bawah tanah adalah perjalanan di dalam tubuh. Di bagian pusat dan paling dalam dari kuil tersebut berdiri sebuah kolam kehidupan yang sakral. Fulcanelli menunjukkan bahwa Gabriel membiarkan minat esoteris dan alkimia yang muncul ke permukaan dalam deskripsi air mancur ini dengan 7 pilarnya yang dipersembahkan untuk ke-7 planet. Masing-masing dewa planet memegang batu mulia, bak logam dan simbol alkimia yang sesuai. Sebuah figur Saturnus menggantung di atas satu kolom dengan sebilah sabit dan seekor bangau di tengahnya. Merkurius paling mencolok digambarkan teguh, tegas, dan lunak, yang artinya setengah terpadatkan dalam proses transmutasi alkimia. Apa yang mengalir dalam air mancur ini dan apa yang berziarah kita, begitulah kita seharusnya memikirkan mereka. Kita sadari sekarang, minum adalah anggur. Minum adalah sifat yang membedakan dengan dalam umat manusia, tulis Gabriel. Maksudku, minum anggur yang dingin dan lezat. Harus kau ketahui kekasihku bahwa dengan anggur kita menjadi ilahi, karena kekuatannya itulah yang akan mengisi jiwa dengan kebenaran, pengetahuan, dan filsafat. Dalam fisiologi okultisme oriental tertentu, anggur digunakan sebagai simbol sekresi di dalam otak yang mengalir ke dalam kesadaran dalam keadaan-keadaan gembira. Pada abad ke-20, beberapa ilmuwan India melangkah lebih jauh dengan menunjukkan bahwa anggur dalam teks Weda merujuk pada apa yang hari ini kita sebut dimetiltriptamin, enzim yang mengalir dari darah yang lebih tinggi dari daerah yang lebih tinggi dari otak kecil. Swami Yogananda juga berbicara tentang sekresi neurofisiologis yang disebutnya amrita yang membahagiakan, nektar keabadian menggetarkan yang menghadirkan momen-momen meningkatnya kesadaran dan memungkinkan kita untuk merasakan langsung gagasan-gagasan besar yang menyatukan alam material. Ya Allah, tulis guru sufi Syekh Abdul Ansari, mabukkan aku dengan anggur cintamu.